nawarin gua. Untungnya lumayan loh. Ada yang lebih lucu lagi nih, orang nawarin gua, lu mau nggak buka dapur untuk makan gizi, bergizi gratis itu? Nawarin gua. Untungnya lumayan loh. Ini kita terjata nih, mau buka banyak ini. Mungkin, jangan lu nggak pernah lihat gua ngoceh-ngoceh, gua paling marah itu soal proyek itu. Apakah Sony dalam tetap menjadi tersangka dan mengajukan JC bisa menjadi pintu masuk membongkar kasus lebih besar atau orang yang lebih besar di balik MBG? Kalau saya nggak yakin ya. Nggak yakin, kenapa? Karena kalau dia memang sudah yakin dia punya data, ada bukti, harusnya diomongin aja 26 orang itu. Apa yang takut gitu loh. Kalau memang sudah punya dia bukti bahwa ini ada atensi, nama-nama itu sudah jelas, kenapa nggak dibongkar? Kenapa sampai saat ini juga disembunyikan? Artinya ini benar mau jadi justice collaborator atau hanya mau jadi alat tawar-menawar? Ya. Karena kalau kita mau serius soal penegakan hukum, buka saja nama-namanya. Ya. Buktinya ada, di HP-nya aja, di WA-nya aja, agar ini tidak menjadi bola liar. Nah, kan? Ini kan jadi bola liar nama-nama yang muncul tuh kan. Tapi menurut saya persoalan sebenarnya itu ada di BGN. Kita harus pujilah adik-adik mahasiswa yang sekarang turun mau menghentikan MBG. Harusnya MBG ini dihentikan dulu. BGN itu harus dibubarkan. Kenapa? Karena persoalan utamanya itu di BGN. Anggaran 268 triliun, paling tinggi di kementerian dan badan, dasar hukumnya hanya perpres. Dan perpres itu yang menjadi ujung pangkal persoalan. Kak Irma tadi bilang nggak bisa dipanggil atau dia merasa sakti, anggaran nggak pernah dibahas. Kita kembali ke perpresnya. Perpres 83 tahun 2024, zamannya Jokowi, memberikan kewenangan yang besar kepada BGN termasuk diskresi. Perpres nomor 115 tahun 2005, pasal 61, memberikan kewenangan fiskal kepada kepala BGN. Ini persoalan. Artinya, kalau ini tidak dikelola dengan baik, tidak diperbaiki dengan baik, siapapun yang menjadi kepala BGN itu akan korupsi. Malaikat pun menjadi kepala BGN pasti akan korupsi. Gitu loh. Sekarang kita lihat ini ada tebang pilih nih, kalau saya ada dugaan ini. Hanya 3 orang yang ditangkap. Padahal kalau kita bongkar di netizen, ada dugaan markup, biaya seminar, biaya konferensi, biaya media sosial, keganjilan. Dia itu di bawah siapa? Di bawah Nani Esdiang. Dia sebagai wakil ketua untuk komunikasi publik loh. Sekarang kok dibiarkan? Jadi ini benar kita mau penegakan hukum, mau bongkar-bongkaran, atau hanya mau ganti pemain, atau hanya pengalihan isu. Ini persoalan menurut saya. Hentikan MBG dulu, bubarkan BGN dulu, bukan cabut perpresnya dulu, baru kita bicara tata kelola. Bubarkan BGN dulu, kata Bang Guntur. Kewenangannya terlalu besar. Jadi kan Bang Guntur ya. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di pasal 64, di situ pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhan gizi perorangan dan masyarakat. Itu Undang-Undang 23 yang disahkan di parlemen bersama dengan pemerintah tahun 2023. Lalu kemudian itulah merujuk dari situlah lahirlah Perpres yang disebut Mas Guntur tadi nomor 83 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional di bulan September di 2024. Jadi dari situ bahwa konstruksi hukumnya, landasan yuridisnya jelas. Ini dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 2023. Dari mana? Kita lihat landasan filosofisnya. Filosofisnya ada 4 tujuan bernegara kita di dalam muka 5 Undang-Undang Dasar. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan berdasarkan data angka prevalensi. Prevalensi dari stunting 19,8%. Itu artinya dari 100 balita ada 20 yang tidak tumbuh secara normal. Baik, tapi pertanyaannya Pak Guntur tadi, ini wewenang BGN terlalu besar sehingga terjadi bancakan korupsi gitu kan Bang Guntur? BGN nggak punya undang-undang. Itu. BGN nggak punya undang-undang. Ini yang saya mau sampaikan, melihat karena kita ada di parlemen periode lalu, kita pasti ikut juga menyesahkan tentang Undang-Undang 1723 itu. Jadi kita lihat turunannya. Kemudian cantolan anggarannya jelas, ada di Undang-Undang APBN. Benar. Bukan di Perpres. Karena Undang-Undang APBN itu mengharuskan dibuatkan Perpres. Tapi ada dicantumkan di situ jelas sekali di Undang-Undang APBN kita. Nah, sekarang yang problem utama itu adalah implementasi pelaksanaannya. Nah, di sinilah yang harus dievaluasi secara totalitas. Kesimpulannya seperti apa? Menurut saya pimpinan BGN yang baru harus diberi kesempatan untuk menunjukkan ke publik apakah dia bisa membenahi secara sungguh-sungguh memenuhi ekspektasi publik saat ini. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Politisi PDIP desak hentikan MBG dan bubarkan BGN usai Dadan CS terjerat kasus korupsi. Nah, selaku dari politisi PDIP teman-teman, ya
Guntur Romli dan yang merupakan juru bicara PDIP mengatakan bahwa harusnya ketika MBG ini mengalami permasalahan yang luar biasa di mana kepala BGN sendiri yang mengelola MBG ratusan triliun tersebut melakukan tindakan korupsi, diduga satu hari mengkorupsikan 1 miliar. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung. Sekarang kita melihat informasi yang lain. Di sini dikatakan Amin Rais singgung kasus ijazah palsu Jokowi. Ada fakta baru. Ketua Majelis Surya Partai Umat Amin Rais mengkritik rencana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang disebut akan melakukan safari ke berbagai daerah di Indonesia. Menurut Amin, agenda tersebut sebaiknya dibatalkan karena berpotensi memunculkan respon negatif dari sebagian masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Amin Rais melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya. Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung kembali janji Jokowi yang pernah menyatakan akan kembali menjadi rakyat biasa setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden. Janji tinggal janji, tidak mungkin pembohong profesional pernah menempati janjinya, ujar Amin Rais. Amin menilai dinamika politik yang berkembang belakangan ini tidak sejalan dengan komitmen yang pernah disampaikan Jokowi. Karena itu, ia mempertanyakan urgensi rencana perjalanan ke berbagai daerah yang disebut akan difasilitasi oleh jaringan relawan dan dukungan Partai Solidaritas Indonesia. Ia juga mengaitkan agenda tersebut dengan masa depan PSI yang kini dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Menurut Amin, partai itu belum tentu mampu berkembang menjadi kekuatan politik besar atau lolos ambang batas parlemen pada pemilihan umum mendatang. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut dasar dari penilaian tersebut. Dalam kritiknya, Amin mengajak publik membayangkan situasi apabila Jokowi benar-benar melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain untuk menyapa masyarakat. Menurut dia, gambaran mengenai antusiasme besar warga menyambut Jokowi belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan. Mari kita bayangkan ada ribuan manusia berjubel tersebut bersalaman dengan Jokowi di setiap kota atau desa yang dikunjungi. Agaknya itu berlebihan, kata Amin. Ia kemudian menyisipkan sindiran dengan menyebut bahwa perhatian publik justru masih tertuju pada polemik ijazah Jokowi. Isu tersebut kembali disinggung Amin dalam pernyataannya. Menurut dia, persoalan mengenai ijazah yang selama ini menjadi perdebatan di ruang publik masih belum selesai dan berpotensi memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap rencana safari nasional itu. Mungkin masih ada simpati dari rakyat, hanya ijazah Mas Jokowi masih raib dan gaib sampai hari ini. Di akhir pernyataannya, Amin secara terbuka meminta Jokowi mengurungkan niat berkeliling Indonesia. Ia berpendapat agenda tersebut justru dapat menghadirkan situasi yang tidak menguntungkan bagi mantan wali kota tersebut. Saya usulkan batalkan rencana itu. Kalau ada spanduk yang bertuliskan Jokowi pulang balik ke Solo, kami tidak memerlukanmu, nanti malu dan sedih, kata Amin. Sebelumnya, wacana safari nasional Jokowi mengemuka setelah Ketua Harian PSI Ahmad Ali menyebut adanya peluang koordinasi dengan relawan pro-Jokowi atau Projo untuk merealisasikan agenda tersebut. Menurut Ahmad Ali, rencana itu masih dalam tahap pembahasan dan akan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk kondisi kesehatan Jokowi.
Usai bertemu Jokowi di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo pada Mei lalu, Ahmad Ali mengatakan kondisi kesehatan mantan presiden itu terus membaik. Ia bahkan menyebut semangat Jokowi untuk kembali bertemu masyarakat masih sangat tinggi. Secara fisik beliau sudah pulih, semangatnya malah semakin kuat. Menurut dia, keinginan Jokowi untuk kembali menyapa masyarakat tidak lepas dari kedekatan yang terbangun selama 2 periode memimpin Indonesia. Karena itu, safari ke berbagai daerah dipandang sebagai bagian dari perjalanan nampak tilas dan upaya menjaga hubungan dengan warga. Beliau ini mantan presiden 10 tahun. Tentunya ada kerinduan yang besar terhadap masyarakat. Itu yang mendasari beliau untuk berkeliling, menyapa masyarakat Indonesia, kata Ahmad Ali. Berikutnya terkait dengan polemik kasus ijazah Jokowi ini, gaduh kasus ijazah Jokowi. Mengapa P21, Roy Suryo, dan Dr. Tifa malah jadi drama? Ketidakpastian hukum. Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo memasuki babak baru yang kian membingungkan publik. Ahli-ahli membawa titik terang. Status berkas perkara yang kabarnya telah dinyatakan lengkap atau P21 terhadap 2 figur vokal Dr. Tifa dan Roy Suryo justru memicu pertanyaan besar. Apakah ini penegakan hukum murni atau sekedar panggung ketidakpastian baru? Dalam kacamata hukum progresif, apa yang dipertontonkan saat ini bukan lagi sekedar formalitas hukum, melainkan sebuah demonstrasi ketidakpastian hukum yang nyata di hadapan publik. Secara normatif, ketika penyidik kepolisian menyatakan berkas perkara telah mencapai status P21, publik semestinya bernapas lega. Artinya alat bukti sudah sah dan kepastian prosedural telah terpenuhi untuk melangkah ke meja hijau. Namun dalam perkara Dr. Tifa dan Roy Suryo, situasinya justru berbanding terbalik. Yang pertama, wajib lapor berlarut-larut. Kubu tersangka mempertanyakan kejelasan penanganan kasus yang terkesan mengambang. Bahkan sempat diwarnai puluhan kali wajib lapor tanpa kepastian eksekusi pelimpahan tahap 2, tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Kedua, keraguan di ruang publik. Muncul persepsi bahwa ada keraguan-keraguan sistemik antara pihak kepolisian dan kejaksaan dalam mengeksplorasi basis formil dan materi dari perkara sensitif ini. Ketika prosedur formal terpenuhi, tetapi arah dan konsistensi penanganannya terus dipertanyakan, hukum kehilangan taring legitimasinya. Yang tersisa di mata publik hanyalah teka-teki. Kasus ini bukan sekedar urusan persoalan antara pelapor, Roy Suryo, ataupun Dr. Tifa. Ini adalah ujian bagi warga negara hukum Indonesia. Masyarakat hari ini sudah sangat kritis. Mereka tidak hanya menuntut proses yang cepat, tetapi juga menuntut jawaban dan substansi. Menjawab pertanyaan publik secara terbuka dan meyakinkan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan wibawa institusi hukum kita. Spekulasi yang berkembang di masyarakat tidak akan berhenti sebelum ada transparansi total. Sejumlah elemen masyarakat termasuk aliansi mahasiswa dan praktisi hukum mendesak agar jika perkara ini benar-benar bergulir ke pengadilan, persidangan harus digelar secara terbuka dan dapat diakses luas. Langkah ini penting untuk membuktikan 2 hal secara adil. 1. Apakah ada manipulasi bukti elektronik sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak tertentu? 2. Atau apakah tuduhan pencemaran nama baik ini murni memiliki dasar hukum yang kokoh tanpa ditunggangi motif lain?
Kepastian hukum ini boleh dikorbankan demi ritme birokrasi yang lamban dan dinamika politik di balik layar. Kasus polemik ijazah ini telah menyita energi bangsa terlalu lama. Kini bola panas ada di tangan aparat penegak hukum. Apakah mereka akan maju dengan transparan untuk menuntaskan ketidakpastian ini, atau membiarkan penegak hukum di Indonesia terus dicap berjalan di tempat dan penuh keraguan? Masyarakat menunggu pembuktian, bukan sekedar status di atas kertas.